Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian di awal pekan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami mengucap syukur. Karena Tuhan menjaga dan memelihara kami dengan sempurna, sehingga kami boleh tiba di awal usbu kerja dan pelayanan kami. Kami yakin dan percaya banyak peluang yang terbuka di sepanjang usbu ini, banyak berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kami, dan biarlah dengan iman kami dapat menyambut berkat-berkat Tuhan dengan setiap kerja keras dalam ketaatan dan kesungguhan hati kami yang tertuju pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami bersyukur dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 2. Begini bunyi firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita harus berhadapan dengan tantangan yang membuat kita panik dan sulit berpikir. Lalu kemudian kita fokus bahwa saya tidak punya ini, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya uang, dan lain-lain sebagainya. Hari ini kita belajar dari seorang janda yang berjumpa dengan Elisa. Ia menyampaikan permasalahannya bahwa suaminya yang dulu adalah hamba dari Elisa telah meninggal dan mereka hidup terlilit hutang. Sampai kedua anaknya akan dijadikan budak karena utang itu. Elisa sebagai seorang nabi ternyata tidak langsung memberikan bantuan kepada seorang janda yang sedang membutuhkan. Tetapi justru dia bertanya, "Apa yang dapat kuperbuat?" Lalu kemudian dia menanyakan, "Apa yang ada di rumahmu? Beritahukanlah apa-apa yang ada di rumahmu." Kemudian janda itu berpikir, apa yang ada di rumahku? Kayaknya tidak ada apa-apa lagi. Karena utang mungkin semua harta kekayaan yang dulu ada telah dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai seorang janda dan kedua anaknya. Tetapi ada satu yang ia ingat, bahwa ia punya buli-buli berisi minyak. Menurutnya mungkin tidak seberapa, apa sih artinya? Hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi ternyata mujizat Tuhan dapat dimulai dari apa yang kita punya, walaupun kecil dan mungkin menurut kita tidak punya arti apa-apa. Itulah yang terjadi pada seorang janda itu ketika yang ia sampaikan bahwa yang ada padaku hanya buli-buli berisi minyak. Lalu Elisa memerintahkannya untuk pinjam, minta bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu kah? Sebanyak mungkinlah. Lalu kemudian tuang minyak dalam bejana-bejana yang telah tersedia itu. Dan dalam keberkatan Tuhan, minyak dalam buli-buli yang tinggal sedikit itu menjadi minyak yang melimpah ruah, memenuhi semua bejana yang tersedia. Dari usahanya meminjam meminta dari tetangga-tetangganya. Minyak itu baru berhenti
ketika semua bejana itu telah penuh. Maka kemudian kalau kita baca kisah ini sampai ayat 7 dikatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Artinya apa? Bahwa minyak yang sedikit itu, yang dalam keberkatan Allah terjadi mujizat memenuhi semua bejana yang ada, menjadi berkat yang kemudian memenuhi kebutuhan janda dan anak-anaknya untuk membayar utang, tetapi juga untuk memelihara kehidupan mereka selanjutnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali dalam kehidupan ini kita fokus pada apa yang tidak ada pada kita. Sehingga kemudian mungkin kita bisa membandingkan hidup kita dengan orang lain, atau mungkin kita bisa menjadi orang yang berputus asa, orang yang menyerah. Padahal selalu ada potensi, selalu ada peluang, selalu ada yang Tuhan sisakan dalam hidup kita, walau mungkin hanya sedikit dan menurut kita tidak punya arti apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan sebagaimana yang Nabi Elisa sampaikan kepada janda itu mungkin perlu kita renungkan. Apa yang kau punya? Mungkin yang kita punya hanya hal-hal yang kecil, hanya talenta-talenta kecil, hanya peluang-peluang kecil, tetapi di dalam tangan Tuhan dan dengan upaya yang kita lakukan, itu akan menjadi mujizat dalam kehidupan kita selanjutnya. Mungkin ada seorang ibu yang bertanya-tanya, saya sangat ingin menopang suami saya karena kebutuhan hidup keluarga semakin banyak. Tetapi apalah daya, saya hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya lulus SMA misalnya. Tetapi mungkin ada potensi yang Tuhan titipkan padamu. Potensi membuat kue misalnya, potensi bercocok tanam misalnya. Ketika kita serahkan itu kepada Tuhan, dalam keberkatan Tuhan, dan kita mau berusaha, yakin dan percaya, hal yang kecil itu dapat diberkati Tuhan menjadi mujizat untuk memenuhi kebutuhan hidupmu dan keluargamu. Seorang anak muda mungkin punya cita-cita yang besar, ingin berkuliah, ingin menjadi sarjana, tetapi kemudian terkendala dengan tidak ada biaya dari orang tua. Tidak punya uang untuk melanjutkan perkuliahan. Sekarang pertanyaan ini juga datang kepadamu, apa yang kau punya? Mungkin yang kau punya hanya kesungguhan hati, kegigihan, ketekunan. Mulailah dari situ. Serahkan semua kepada Tuhan. Lakukan upaya-upaya yang baik. Yakin dan percaya dalam keberkatan Tuhan, akan ada jalan yang dibukakan bagimu, dan mujizat akan nyata bagimu. Mungkin ada yang bergumul dengan berbagai hal dalam kehidupan ini. Mulailah dari apa yang kita punya. Dari apa yang talenta yang kita punya, dari kecakapan yang kita punya, dari hal-hal kecil yang kita punya, atau mungkin pekerjaan yang menurut kita biasa-biasa saja yang kita punya, atau kemampuan kita menghibur orang dengan kata-kata. Yakin dan percaya apapun yang kita punya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu dimulai dari 5 roti dan 2 ikan, yang menurut para murid itu tidak ada arti apa-apa untuk 5.000 orang yang kelaparan. Tetapi di dalam tangan Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu dapat memenuhi kebutuhan 5.000 orang, bahkan berlimpah-limpah sampai sisa 12 bakul. Maka mari kita mulai dari apa yang kita punya. Serahkan kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Dan upayakanlah yang terbaik dengan apa yang kita punya, yang kita yakin telah diberkati Tuhan. Yakin dan percaya dengan keberkatan dari Tuhan, dengan upaya yang kita lakukan, maka kita akan menikmati mujizat-mujizat tak terkatakan dari Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita memasuki usbu baru.
siap sedia menyambut berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, yang memberi kami peluang untuk memasuki usbuh yang baru. Kami yakin dan percaya Tuhan kami adalah sumber hidup, sumber berkat, sumber mujizat. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati kami sepanjang usbuh ini, agar kami dapat menyadari bahwa begitu banyak hal yang telah Tuhan titipkan bagi kami, walaupun secara manusia mungkin kami lihat kecil dan tidak berarti. Tetapi di tangan Tuhan, itu dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Untuk itu, dengan hikmat Tuhan, biarlah kami dapat menjalani kehidupan ini seturut maksud dan rencana Tuhan. Menghadapi setiap ujian, setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah kami pasrah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, yakin dan percaya. Selalu ada jalan yang Tuhan bukakan bagi kami, selalu ada kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Diberkatilah setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, dan pergumulan kami di sepanjang minggu ini. Biarlah semuanya itu dapat kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, dan dapat kami jalani dengan hati yang penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang usbuh ini. Amin. Demikian renungan kita mengawali usbuh ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita menjalani tugas, kerja, dan karya pengabdian kita. Shalom.